Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, kalau boleh tahu mau duduk di sebelah mana? Di sini. Oh iya boleh. Gimana kabar hari ini? Apakah berjalan dengan baik? Alhamdulillah baik. Ya, Alhamdulillah baik. alhamdulillah baik ya. Iya sih, terlihat sangat baik gitu dari wajahnya gitu, sangat mempesona dan bercahaya gitu lah. Hari Jumat inilah berkah banget. Bagaimana aktivitas pada hari ini? Alhamdulillah berjalan lancar seperti biasa aktivitas kuliah gitu walaupun online, menjalani tugas biasalah seperti itu. Produktif juga ya pada hari ini aktivitasnya, rajin gitu ya ngerjakan tugas, terus menjalankan hari-harinya dengan baik lah ya. Ya alhamdulillah semoga rajin mengerjakan tugas. Amin 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 amin. Di sini saya akan konseling gitu ya, mengadakan konseling. Di sini juga saya akan menerapkan gitu asas-asas kerahasiaan. Tentang asas kerahasiaan, yang pertama asas kesukarelaan dan asas keterbukaan gitu ya. Mungkin sesi konseling ini kita akan mendurasikan antara 20 sampai 30 menitan ya. Ya. Baik. Uh, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan ya tentang asas-asas kerahasiaan, keterbukaan dan kesukarelaan di dalam BK. Dari yang ke satu ya, asas kerahasiaan. Dalam asas kerahasiaan, kamu tidak perlu khawatir gitu tentang cerita apa yang akan kamu ceritakan hari ini gitu. Ini juga bersifat rahasia, tidak akan ada yang tahu. Nah, maka dari itu mari kita sepakati terlebih dahulu gitu, siapa aja yang boleh tahu dan siapa aja gitu yang gak boleh tahu gitu di dalam asas kerahasiaan ini. Nggak boleh tahu aja semuanya gitu kecuali saya dan Iya baik. Jadi orang lain tidak boleh tahu ya, cuma kita berdua aja ya. Ya. Oke baik. Yang kedua mungkin asas keterbukaan ya. Jadi kamu harus terbuka gitu, harus terbuka dalam sesi konseling kali ini. Kemukakan apa yang kamu pikirkan gitu, pikirkan dan kemukakan juga, rasakan juga gitu apa yang akan kamu pecahkan pada konseling kali ini gitu. Dengan keterbukaan kita bisa mengetahui gitu permasalahan seperti apa gitu yang kita hadapi pada kali ini gitu. Mungkin yang terakhir asas kesukarelaan. Asas ini kamu harus sukarela gitu. Apa yang membuat kamu bisa menceritakan gitu permasalahan kali ini, karena dalam konseling kepercayaan itu sangat penting gitu, dan itu semua harus dimulai dari kepercayaan gitu antara aku dan itu teteh gitu. Sebagai konseling keterbukaan dan kesukarelaan itu jadi harus gitulah di konseling kali ini. Iya gitu. Konseling kali ini kita akan mematok sampai 20 sampai 30 menitan ya teh. Mungkin kita langsung lanjut saja ya ke masalah apa gitu yang mau diceritakan oleh teteh. Jadi permasalahan buat konseling kali ini tuh Ya. masalah keluarga. Jadi teteh kali ini mau menceritakan gitu soal masalah di keluarganya ya. Kalau boleh tahu permasalahannya itu seperti apa gitu di masalah keluarganya. Jadi di keluarga itu masalahnya tuh gimana ya? Jadi saya tuh tiap melakukan sesuatu itu selalu disalahkan. Padahal saya itu melakukan itu ya sesuai dengan apa yang
ibu saya perintahkan gitu. Saya tuh capek gitu selalu disalahin, terus aja disalahin. Padahal ya misalkan kalau beliau marah karena suatu hal bisa nggak sih gitu, nggak sama saya marahnya gitu. Kenapa sih saya harus jadi bahan pelampiasan? Kan saya juga manusia gitu, punya hati. Saya tuh capek gitu sampai nggak betah lah, diem di rumah atau ada di rumah tuh nggak betah gitu. Iya. Jadi teteh gitu di rumah sama kedua orang tua mungkin ya, suka dimarahin gitu ya, suka dijadiin pelampiasan ya. Juga hal apa gitu yang membuat teteh merasa terus dimasalahin gitu. Ya misalkan ya, misalkan ibu saya tuh nyuruh misalkan beli A, misalkan A B C, misalkan saya tuh saya tuh pergi misalkan keluar buat beli A B C. Nah, saya tuh udah kembali lagi ke rumah pulang, mah ini misalkan ini suruhan mama beli ini, kok ininya nggak ada. Kan awalnya tuh dia tuh suruh beli A B C tapi dia tuh mau yang lain lagi Iya, gitu. iya. Jadi saya tuh, ya kan mama juga nggak bilang gitu, dia tuh marah-marah gitu, terus marah-marah. Iya, iya. Jadi ketika mama kamu gitu memerintahkan gitu untuk membeli sesuatu tentang A, B, C, terus pas datang ke rumah kamu itu sudah membeli gitu, sudah membeli yang mama kamu perintahkan gitu. Tapi mama kamu itu selalu menyalahkan gitu ya, selalu menyalahkan gitu. Sudah gitu, sudah dibeli yang mama kamu perintahkan gitu, tapi beliau menjawab dengan kenapa beli ini ya. Kenapa ini nggak beli gitu, Iya, kenapa? iya. Padahal mama kamu gak nyuruh kan ya. Iya Gitu. bener. Terus apa reaksi kamu gitu pas mama kamu bilang gitu? Terakhir sih reaksinya kan udah capek ya pulang. Kebetulan hari itu kan offline di kampus itu, capek gitu. Capek aja, tugas banyak, baru pulang terus disuruh, udah diturutin ya malah dimarahin gitu. Ya reaksinya ya sama gitu, marah. Kan mama juga, kan kata aku juga kan mama juga kan nggak bilang gitu, nggak bilang beli ini. Tadi juga kan bilangnya beli ini, yang ini enggak gitu, enggak suruh. Iya, iya, iya. Jadi mama kamu tetap gitu ya, marah-marah gitu ke kamu ya, tentang masalah yang barusan gitulah lah, hal yang tidak sepele mungkin ya. Iya. Karena kan kita membeli produk A, B, C, tapi mama kamu malah marah-marah tentang produk yang mungkin tidak yang disebutkan tadi oleh mama kamu ya. Oh iya, terus kamu juga kan gitu merasa kecapean ya, sudah melaksanakan tugas di rumah, mungkin sudah kuliah juga ya. Kalau boleh tahu tindakan kamu apa gitu, tindakan yang kamu lakukan gitu ketika menghadapi itu? Ya udahlah, pergi aja gitu, pergi dari ya udah gitu, gak usah lihat ya gimana ya, langsung aja gitu ke kamar, jangan terus ada di hadapan mama saya gitu. Udah jangan dengerin, langsung lah pergi ke kamar gitu. Jadi ketika mama kamu memarahi lah gitu ya, tindakan yang kamu lakukan itu langsung ke kamar gitu ya. Terus kalau boleh tahu hal apa gitu yang membuat kamu langsung ke kamar gitu, di kamar itu seperti apa gitu? Ya karena kalau misalkan terus gitu berhadapan sama mama saya ya, ya takutnya gitu mengeluarkan kata-kata yang gak baik gitu, gak seharusnya gitu, menyakiti. Ya udah mendingan ya udah keluar aja dari, ya gak usah ada di hadapan mama saya aja gitu, lebih baik gitu. Walaupun ya karena kalau misalkan mau pergi keluar juga kemana gitu, nggak, soalnya ya teman-teman jauh gitu kan, di chat juga kan kalau bicara kan nggak enak gitu. Ya udahlah diam aja di kamar. Jadi kamu memilih tindakan itu untuk diam di kamar untuk meredakan amarah mama kamu mungkin ya. Terus kamu juga menghindari gitu tentang kamu membentak kepada orang tua gitu ya. Itu tindakan apa gitu yang membuat kamu bisa ke kamar itu? Ya tindakan yang saya lakukan ketika berdiam
diam gitu di kamar tuh ya kadang ya nangis gitu atau tidur Iya, gitu. iya. Ketika ya kan tidur ya atau nangis, mama atau bapak saya tuh manggil, enggak saya dengar gitu, biarin aja gitu, kesel gitu, karena kesel marah juga. Atau kalau enggak ya apa gitu, nonton paling. Oh, jadi tindakan yang kamu lakukan suka tidur atau menangis atau nonton ya. Mungkin apa gitu yang bisa, tindakan apa lagi gitu selain tidur, nonton terus nangis tersebut itu. Dan juga apakah dengan kamu menangis, tidur dan menonton itu bisa memperbaiki gitu suasana hati gitu yang dialami oleh kamu? Kalau nangis sih iya ya bisa. Hati tuh jadi lebih tenang gitu. Iya. Tapi kalau menyelesaikan masalah sih enggak gitu, enggak, cuma lebih tenang aja Bisa gitu. lebih tenang gitu ya. Karena kan menangis itu mengeluarkan ekspresi emosi yang ada Iya. dalam diri kan, jadi ya lebih tenang aja gitu. Kalau tidur sih biasanya sih jadi marah-marah gak jelas aja gitu, soalnya kan kebanyakan tidur juga malah rumit gitu, Iya, malah iya benar. apa tuh kepala tuh puyeng gimana Jadi, gitu. jadi lebih banyak pikiran ya. Ya jadi nambah pikiran. Kalau nonton juga ya tergantung sih berapa lama gitu nontonnya. Terus selain tindakan yang tiga itu, tindakan apa lagi gitu yang kamu lakukan? Saat mama marah gitu. Iya, saat mama kamu marah. Misalkan kalau emang udah benar-benar marah nih nggak bisa, kalau ke kamar juga ya nggak ada efek juga gitu, nggak Iya. bisa nangis, jadi nggak bisa nangis, nggak bisa gimana gimana. Kan saya tuh nggak kuat ya makan pedas. Iya. Misalkan ya langsung gitu jajan yang Jajan pedas-pedas pedas-pedas gitu. itu ya. Yang pedas-pedas makan, nah, nanti sakit. Iya, iya. Gitu sih. Kan kamu tidak suka makan pedas ya, terus kamu memaksa makanan pedas gitu. Emang efeknya apa gitu yang bisa membuat kamu makan pedas gitu? Apakah buat menghilangkan stres atau apa gitu? Kenapa gitu bisa makan pedas? Ya nggak tahu kenapa sih, tapi pas marah ya makan pedas ya, jadi fokusnya tuh berganti gitu. Iya, jadi Fokusnya tuh ke pedas gitu, nggak ke marahnya yang tadi gitu, nggak ke masalah tadi gitu. ya jadi dengan memakan pedas, marah yang tadi bisa rada terselesaikan gitulah ya, bisa teralihkan gitu Iya, ya. teralihkan. Iya, iya, iya. Terus kalau boleh tahu tindakan apa lagi gitu yang kamu lakukan selain tadi nonton, makan pedas, tidur, menangis? Apakah ada hal lain lagi? Kalau misalkan kalau udah nggak kuat nih, Iya. misalkan udahlah nggak kuat, nggak betah banget di rumah karena terus aja disalahin gitu. Setiap tindakan itu nggak, setiap yang saya lakukan itu nggak benar gitu, ada aja celahnya buat disalahin ya. Kadang kabur gitu dari rumah, kemana gitu, kabur nggak jelas lah, nggak tahu kemana, ya udah naik motor aja kemana gitu. Oh iya, iya. Jadi ketika kamu sudah mencapai puncak gitu ya, puncak kemarahan, kamu lebih memilih untuk kabur dari rumah mungkin seperti itu. Terus hal apa gitu yang bisa membuat kabur itu lebih bisa membawa hati kamu lebih senang gitu? Hal apa gitu? Kenapa jadi kamu kabur dari rumah ya? Kalau boleh tahu itu kabur dari rumahnya kemana gitu? Kalau kabur dari rumah sih nggak tahu kemana ya, soalnya misalkan kalau kan waktu itu tuh pernah ya kabur dari rumah karena lagi libur. Yeah. Kan teman-teman kosan juga nggak ada gitu, jadi nggak tahu kemana. Ya gimana maunya aja gitu, terus aja mengemudi motor kemana aja gitu. Oh, jadi ketika kamu kabur dari rumah itu kamu sering motoran gitu ya. Hal
apa gitu yang bisa membuat kamu lebih tenang gitu ketika kabur gitu? Kenapa gitu bisa memilih kabur? Karena mungkin karena ya nggak tahu sih, gak betah aja di rumah. Kalau naik motor itu kan nggak ada yang marah-marah Iya. kan, nggak ada yang kamu salah ini, kamu gak boleh gitu, ini belinya ketinggalan, kamu pokoknya nggak ada kan Iya, gitu. iya. Ya udah saya sendiri aja gitu, jadi bisa nenangin aja gitu. Iya. Tapi ketika kamu nih sudah mencapai titik, kan mungkin motoran terus kan itu bisa membuat jenuh ya, tidak tahu arah tujuan lagi buat kemana. Nah, tindakan selanjutnya kamu ngapain gitu? Apakah melanjutkan gitu atau pulang ke rumah gitu? Kalau udah misalkan udah nggak tahu nih mau kemana Iya. gitu, ya pulang lagi sih ke rumah. Pulang lagi ke rumah ya. Terus ketika kamu sudah pulang ke rumah nih, apakah kamu sudah mulai merasa tenang gitu? Enggak sih, nggak tenang. Gak karena tenang? karena kan lama tuh berkendara naik motor, sampai orang-orang rumah tuh nanyain kemana 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 gitu. Pas balik emang sih di jalan tuh tenang gitu, tapi pas udah stuck misalkan di mana gitu, di dalam jarak berapa kilometer misalkan, oh iya ya nggak tahu kemana, karena paling balik lagi ke rumah. Kalau pas awal mengemudi motor tuh ya udah tenang, tapi pas balik lagi tuh nggak tenang, soalnya Iya. pasti dimarahin lagi gitu, dan pasti marahnya tuh bakal marah banget gitu. Ya, terus hal apa gitu yang bisa membuat kedua orang tua kamu mungkin ya bisa lebih ngerti gitu? Dan kabar dari rumah, tadi kamu kan bilang kamu suka tidur gitu ya, suka tidur, marah, nangis, terus makan pedas gitu ya. Nah, apakah tindakan dari kabur dari rumah itu bisa membuat tenang gitu? Enggak sih, kalau akhirnya tuh kalah semakin nggak tenang. Iya, kan kalau kabur dari rumah nanti juga balik lagi kan ya gitu. Ya, Eh, Dilihat dari tindakan yang kamu lakukan tadi ya, mulai dari marah, makan pedas, terus kabur dari rumah. Menurut kamu apakah tindakan-tindakan tersebut itu baik itu buat diri kamu? Ataukah mungkin bisa membuat keadaan lebih membaik gitu? enggak sih, enggak buat membaik gitu, dan enggak baik juga buat saya. Ya. Jadi kan tindakan tersebut itu kan tidak baik gitu ya. Terus kenapa kamu lakukan gitu? Karena ya nggak tahu juga sih mau ngelakuin apa, soalnya ya emosi, seharusnya mungkin kan ya, seharusnya saya juga ya bisa mengatur emosi, bisa berkomunikasi dengan kepala dingin itu sih. Terus tindakan apa yang kamu perlukan atau kamu inginkan supaya terjadi supaya masalah ini selesai gitu? Eh, saya sih ingin mama saya nggak marah lagi sama saya. Ya saya ingin ya hidup saya tenang lah, saya nggak minta banyak kok, saya ingin hidup saya tenang ya, dan bisa dewasa lah dalam menyikapi suatu permasalahan. Ya bagus, kan kamu bisa lebih menyikapi gitu permasalahan. Terus masalah tersebut kan dia ada di mama kamu ya. Nah, tindakan yang akan kamu lakukan gitu ke mama kamu gitu supaya gak marah lagi, seperti apa gitu? Mungkin tindakan yang perlu saya lakukan itu ya, ketika mama saya menyalahkan saya, ketika mama saya marah gitu sama saya juga nggak ikut-ikutan marah gitu. Saya
tuh harus memahami, mungkin mama saya juga gimana ya, mungkin mama saya juga nggak tahu gitu harus mengekspresikan rasa marah ini sama siapa, dan di sana ada saya gitu ya, mungkin sama saya harus memahami mama saya, dan ketika mama saya melakukan hal seperti itu yang saya perlu lakukan, mungkin ya oke, tenangkan diri saya dulu gitu. Eh, Bisa berkomunikasi dengan kepala dingin supaya ya gak gini masalahnya, supaya teratasi, nggak kabur-kaburan gitu, nggak lari dari masalah. Ya. Nah kan yang kamu katakan juga bisa lebih menyikapi gitu ya permasalahan yang sedang mama kamu rasakan gitu, dan mama kamu melampiaskannya kepada diri kamu yang ada di depannya gitu. Terus kamu juga kan tadi bisa lebih bersabar gitu, terus bisa lebih baik lagi gitu ya. Terus tindakan tindakan apa lagi gitu selain yang tersebut, selain hal itu? Mungkin kalau saya tuh kan ya ingin tenang aja, hidup tuh ya nggak mungkin mengatur ya pola tidur, karena kan kalau biasanya kalau marah itu, kalau mama saya marah itu kadang suka suka terus tidur sampai sampai nggak bisa tidur gitu ya, dari sana. Dan karena suka tidur terus dan nggak bisa tidur, mood juga jadi nggak bagus gitu, pikiran, hati, pokoknya segalanya kacau aja gitu ya. Jadi harus memperbaiki pola tidur, pola makan juga gitu, makan makanan yang sehat aja lah gitu, jangan yang pedas-pedas. Dengan melakukan hal-hal tersebut mungkin itu bisa lebih baik gitu lagi ya, bisa lebih baik lagi dan bisa lebih menenangkan situasi yang kamu hadapi gitu ya. Terus Mungkin kalau buat ingin lebih dewasa ya dalam menyikapi suatu permasalahan, ya mungkin saya tuh harus berpikir dulu gitu sebelum bertindak tuh. Kayak misalkan kabur nih, apakah itu baik itu buat saya, kalau saya kabur apa sih kelebihannya gitu, apa kekurangannya atau dampak yang saya dapatkan ketika saya kabur dari rumah. Emang sih kalau kabur tuh ada gitu, tenangnya tuh ada dapat, tapi sesaat gitu kan. sesaat gitu. Saya harus memikirkan lebih panjang lagi gitu. Ketika udah kabur kan nggak tahu gitu tujuannya mau kemana. Kalaupun misalkan ada tujuannya, misalkan ke rumah teman atau ke kosan teman, itu kan nggak bisa selamanya gitu. Saya nggak, jangan menghindari gitu, jangan menghindari suatu permasalahan gitu, hadapi gitu. Itu aja sih. Dengan tindakan tersebut kamu bagus gitu, lebih bisa berpikir dewasa gitu. Dan juga dengan tindakan kabur tersebut kan itu cuma bisa menenangkan dengan sesaat ya, karena mungkin tidak berpapasan langsung dengan mama kamu. Kapan kamu bisa melawan, kapan kamu melakukan tindakan-tindakan itu? uh, Mulai dari sekarang mungkin, karena ya emang sih susah ya, susah banget untuk mengawali sesuatu, tapi kalau nggak sekarang ya kapan lagi gitu. Ya. Jadi kamu akan melakukan tindakan-tindakan baik ya, mulai dari sekarang ya, habis beres dari konseling kali ini ya, kamu bisa lebih baik lagi. Ya. Perlu kamu lakukan supaya lebih tenang dan lebih dewasa adalah lebih berpikir gitu sebelum bertindak. Juga kamu bisa menjaga pola tidur dan pola makan gitu. Terus bisa berkomunikasi dengan kepala dingin dengan ibu kamu gitu. Terus dengan lari dari masalah, hadapi gitu, jangan lari dari masalah, hadapi aja gitu apa yang terjadi. Nah semua itu mau dilakukan dari kapan gitu? Mulai udah beres sesi aja. Ya. Terus apa sih pola sehat itu? Mulai dari
makan sehat, tidur dijaga, terus bisa berpikir lebih jernih gitu. Apa sih gitu teh? Oh, jadi kalau mungkin kalau mengatur ya pola makan Hmm. ya, jadi ya makan itu ya kan kan sekarang seimbang gitu makan tuh antara kayak misalkan karbohidrat, vitamin, mineral yang gitu-gitu seimbang gitu. Jadi kan badan tuh sehat gitu. Jadi kan kalau badan sehat tuh si fisik psikologisnya juga sehat gitu. Mengatur pola makan, terus ya pola tidur, karena pola tidur tuh ya menurut saya ya berpengaruh juga karena berhubungan sama regulasi mood juga. Ketika moodnya buruk karena pola tidurnya nggak baik ya berdampak juga ke orang-orang sekitar, yang kepikiran juga nggak bisa berpikir jernih juga gitu. Makanya kalau mama marah saya marah gitu, sama-sama kan marah-marah, jadi masalah tuh nggak selesai gitu. Baik, baik. Ketika kamu melakukan tindakan itu semua, menurut kamu, jika diskalakan gitu, 0 itu sangat buruk ya, sangat buruk itu ketika kamu benar-benar kayak tadi kabur dari rumah kan itu sangat buruk ya, dan 10 itu kamu lebih semangat gitu, semangat untuk tidak melakukannya lagi. Eh, kalau kalau diskalakan gitu, kira-kira berapa gitu, 0 dari 10 itu? Ada di angka 8 gitu. Oh, jadi 8 ya. Hal apa gitu yang membuat kamu memilih angka 8? Ya karena di angka 8 itu kayaknya ya udah ngerasa tenang aja gitu, karena semua misalkan semua yang saya perlukan itu udah saya lakuin gitu, dari mulai ya jaga emosi, jaga pola makan, pola tidur, pola pemikiran juga gitu. Dan saya rasa ketika saya melakukan semua itu ya saya akan tenang gitu, tujuan yang saya harapkan itu bisa tercapai gitu. Itu sih yang saya tergambar dalam diri saya itu di Ya. angka 8. Jadi jadi angka 8 itu bisa membuat kamu ini ya, lebih bagus lagi gitu. Kan angka 8 itu sudah mencapai gitu, sudah dekat gitu. Sudah dekat ke angka 10 ya. Cukup bagus itu. Dan mungkin sesi konseling kali ini tidak akan berhasil gitu seperti dokter dan pasien yang ketika si pasien sakit langsung dikasih dokter sama sama dokter gitu, obat sama dokter gitu. Ketika dokter nyuruh beli obat ke apotek, beli obat ini, dan si pasien membelinya, otomatis kan pasien tersebut akan langsung sembuh gitu. Tetapi kita ini hubungannya sebagai konselor dan konseli ya. uh, Ketika permasalahan yang kamu hadapi dan solusi-solusi yang kamu sebutkan tadi, solusi-solusi terbaik yang kamu sebutkan tadi itu, ketika kamu lakukan, maka permasalahan yang akan dihadapi tersebut juga akan kamu atasi gitu. Terus saya ingin ini menanyakan tentang kesan dan pesan yang kamu sampaikan gitu di dalam sesi konseling kali ini gitu. Ini mungkin bukunya ya. Bisa tuh. Pesan kesannya Sudah. mungkin pesan dari saya ya. Saya ucapkan terima kasih banyak gitu kepada Teteh gitu yang sudah menyempatkan waktunya gitu di kala kesibukan di bulan Ramadan kali ini dengan adanya kuliah dan kesibukan lainnya gitu. Permasalahan
tadi tentang kabur dari rumah, makan pedas, terus menangis uh, dan tidur gitu. Saya harap terus solusi-solusi yang tadi disebutkan seperti berpikir jernih gitu sebelum bertindak, terus menjaga pola tidur dan pola hidup sehat, pola makan, terus bisa berhubungan lebih baik dengan ibu gitu. Terus jangan lari gitu dari masalah gitu. Jangan sampai permasalahan yang kamu hadapi itu kamu menghindarinya dengan tindakan-tindakan yang buruk gitu. Mungkin pesan dari saya segitu, mungkin kesannya gitu dari teteh. Mungkin kesan selama sesi konseling ini mungkin bisa bisa merasa lebih tenang ya, karena apa yang saya mau bicarakan nih saya pendam dari dulu itu akhirnya ya bisa ada yang dengerin gitu. Nggak hanya dengerin tapi ya membuat saya menuntun saya gitu lebih mengerti gitu terhadap masalah, terhadap keadaan gitu. Nggak mementingkan diri sendiri doang gitu, nggak selalu mementingkan diri sendiri gitu, lebih mengerti orang lain, terutama ibu saya, lebih mengerti permasalahan. Oh ini nih masalahnya, saya harus gini. Saya juga menemukan gitu solusi buat permasalahan saya, dan saya harap saya juga ya berusaha gitu akan melakukan solusi-solusi yang kita diskusikan, dan semoga ya bisa berhasil gitu. Iya, iya. Jadi kamu harus ini lebih bisa meningkatkan lagi ya solusi-solusi yang kamu sebutkan tadi gitu. Mulai dari berpikir jernih gitulah. Terus yang kamu sebutkan tadi juga saya harapkan kamu bisa lebih lebih meningkatkan lagi gitulah kesadarannya gitu. Uh, Mungkin sesi konseling kali ini kita cukupkan gitu. Ya. Apakah mau dilanjut lagi sesinya? Udah. Sudah cukup baik. Mungkin sesi konseling kali ini dicukupkan sekian. Apakah kita lanjut ke sesi 2 gitu? Oh ya, mungkin nanti ya sesi 2 itu minggu depan. Minggu Ya. depan. Ya, baik. Terima kasih. Cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya juga sedang belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.